Polemik terkait kabar Alsyad Ahmad yang ternyata sudah pernah menikah, bercerai, bahkan memiliki anak dari Nisa Ashifa hingga kini masih memantik rasa penasaran publik. Di tengah kehebohan yang terus bergulir liar, Ayah Tiara pun diketahui menghapus sejumlah foto Alsyad di akun media sosialnya. Lantas benarkah hal tersebut menandakan bahwa keluarga Tiara mengambil sikap tegas dalam permasalahan yang kini menerpa Alsyad? Seperti apa perjalanan asmara antara Alsyad dengan Nisa sebelum akhirnya Alsyad berpacaran dengan Tiara? Di balik semua kabar miring yang menimpanya, seperti apakah sosok Alsyad Ahmad yang merupakan sosok penyayang hewan, namun justru dihujat warganet karena tega kepada anaknya sendiri? Dan apa alasan Alsyad melakukan penangkaran satwa liar di kediamannya dan bukan di alam liar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Alsyad Ahmad belakangan ini masih terus menjadi sorotan panas publik. Pasca heboh kabar soal dirinya yang diduga pernah menikah, bercerai, bahkan memiliki anak dari Nisa Ashifa, mencuatkan tanda tanya besar di benak publik. Yakni, apakah sebenarnya Tiara Andini mengetahui permasalahan itu? Di tengah konflik yang semakin menjadi bola panas, mencuat kabar bahwa ayah Tiara menghapus foto kebersamaan dengan Alsyad di akun media sosialnya. Seperti diketahui sebelumnya, Alsyad pun muncul di beberapa unggahan, seperti di acara keluarga hingga momen lebaran. Lantas benarkah ini sebuah pertanda bahwa mereka merasa kecewa dan mengambil sikap tegas terhadap kabar yang belakangan ini menerpa Alsyad? Di tahun kemarin ya. Alsyad gimana? Alsyad didoain semoga apapun masa cepat selesai. Mana aku tahu, aku nggak tahu. Saya sebagai teman aja ya, semoga cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah aja nih. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak buyung lah. Kita kan emang sering ketemu dulu, kemarin juga pernah ketemu main ke Bandung. Saya main ke rumahnya, orang tuanya baik kok, baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan saya nggak tahu Nisa juga orang baik kok. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Keluarga Alsyad dia biasa-biasa aja sih kalau menurut saya pribadi mah gitu. Nggak ada yang macam-macam gitu lah, kayak apa gitu, nggak ada yang negatif gitu. Ya kaget sih sebenarnya sih, biarpun itu apa namanya, iya atau tidak juga saya juga kaget sih. Cuman ya saya juga tahu dari sosial media gitu, iya. Tahu itu aja sih, udah nggak macam-macam sih, nggak yang lain gitu, tahunya udah itu aja. Orangnya sih tertutup, dia nggak pernah apa namanya, nggak bisa ngobrol sama tetangga atau gimana, nggak pernah gitu, dia jarang keluar lagi dia. Paling kalau keluar juga kalau ada kesibukan dia baru keluar.
Ya, dalam permasalahan ini, warganet pun tak hanya menaruh simpati mereka terhadap Nisa, namun juga kepada Tiara. Lantaran diduga, ia juga merupakan korban karena tidak mengetahui terkait permasalahan yang terjadi antara Alsyad dengan Nisa. Belum lama ini pun curahan hati Tiara viral di berbagai podcast. Hingga video perubahan ekspresinya saat salah seorang sahabat meminta keponakan darinya. Ditambah lagi sekitar bulan November 2022 lalu, Tiara pun juga sempat memposting cuitan mengenai perselingkuhan. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menjelaskan arti dari perubahan wajah Tiara tersebut? Benarkah jika momen itu seolah menunjukkan bahwa Tiara telah memiliki firasat atau bahkan ia pun sudah tahu jika Alsyad sudah memiliki anak? Dia kan diarahkannya atau ditanyakan bagaimana rencananya ya, rencananya. Kemudian ketika dia ditanyakan apakah kamu sudah yakin dengan yang ini gitu ya. Nah itu dia seperti satu arah matanya ke bawah kiri ya, ke kiri, sebelah kiri itu dia biasanya ngecek. There's a state di mana orang akan ngecek apa yang dia feel, apa yang dia rasa ya. State itu hanya kemudian dia berpikirnya cukup keras gitu ya. Kenapa keras? Karena memang agak lama baru kemudian dia merespon untuk memberikan jawaban yang kira-kira ya, dan muncul kemudian ada kata-katanya yang nggak tahu sih gitu kan. Nah itu di titik itu secara konteks pertanyaan dan kemudian ini menunjukkan ada sedikit keraguan di situ. Dia cenderung untuk tidak mau menjawab pertanyaan itu ya, karena buat dia Mbak Tiara ini kemudian meresponnya dan berusaha untuk mengalihkan ke hal lain gitu ya. Terus dan dia perlu balik lagi ketika jawab itu, dia ngebayangin, dan dari kemudian dia punya cara menjawabnya itu nadanya diturunin agak kesal gitu kan ya, lebih ngarahnya kesal, terus karena ada suaranya terus kemudian lebih lambat dan agak penekanan itu. Nah, gimana sih samanya bawa-bawa bayi gitu kan, nah, dengan wajahnya terus. Nah, dan kemudian ada satu momen lagi dia bisa, ini pertanyaannya nggak pantas gitu ya. Nah, emang kamu kerja di mana sih? Nah, itu. Jadi respon adiknya pun dia kayak kru itu, tidak secara spesifik mention siapanya. Lepas dari kemudian misalnya Mbak Tiara ini tahu apa yang terjadi, dia terus terang nggak cukup nyaman ketika ditanya rencana nikah itu ya, dan dia berusaha untuk mengalihkan tanya karir kan. Nah, ada sesuatu yang dia belum bisa ceritakan sehingga dia menjawabnya, sifatnya, konteks kalimatnya juga lebih ke arah sifat yang lebih global.